Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lek, hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan narasumber kita, Mas Aldi. Ya, kita akan melakukan bincang-bincang mengenai budidaya lele. Ada mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai pembudidayaan lele, ada secara langsung di pertanyaan kepada saya. Hari ini saya akan menanyakannya secara langsung. Oke, langsung pertanyaan pertama. Kenapa ingin berbudidaya lele, Mas? Ya, sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Aldi. Saya di sini sebagai pembudidaya lele 2 kali siklus. Kenapa? Apa tadi Mas? Kenapa ingin berbudidaya lele? Kenapa? Karena yang pertama melihat pasar. Sebelum kita berbudidaya apapun itu, kita melihat pasar. Pasar, semua kita kan di daerah Pantura. Di daerah Pantura. Dan saya survei di pasar, ternyata pasarnya yang memungkinkan untuk budidaya termasuk ikan. Jadi saya fokusnya ikan. Saya fokusnya lele. Kenapa? Karena lele ternyata di daerah Pantura itu masih, Pantura daerah Lamongan khususnya, itu masih sedikit dan saingannya mungkin nggak banyak. Dan banyak pecel-pecel warung lele yang jual lele. Jadi itu yang pertama kenapa saya memilih lele. Yang kedua, karena lele itu mudah gampang. Jadi lele itu termasuk hewan yang mudah dan cepat proses pemanenannya. Karena 3 bulan setengah insya Allah sudah panen semua. Kedua, bagaimana langkah-langkah awal berbudidaya lele, Mas? Untuk langkah-langkah awal bagaimana caranya untuk berbudidaya lele. Yang pertama itu siapkan kolam. Ini di sini kita pakai kolam terpal. Kolam terpal berdiameter, kolam terpal bundar, berbentuk bundar, berdiameter 4 meter. Catat guys, 4 meter. 4 meter. 4 meter itu bisa maksimal 6.000 ekor. 6.000 ekor. Kalau ingin lebih maksimal lagi pakai dengan aerator. Tapi ini nggak pakai aerator karena sedikit cuma tebar 2.500 ekor per kolam. Jadi yang pertama kolam terpal bisa, kolam beton bisa, kolam seng atau atom yang biasanya buat ada jerigen yang besar gitu. Yang pertama kolam, yang kedua yang pasti air harus mencukupi. Air bisa air ngebor, bisa air dari kali, bisa. Terus yang ketiga bibit. Jadi bibit usahakan bibitnya mencari yang sehat. Bagaimana ciri-cirinya yang sehat? Cirinya itu gesit tidak cacat, jadi badannya berisi, tidak kurus. Itu ciri-ciri bibit yang bagus. Terus pakan untuk pembesarannya. Terus yang terakhir probiotik atau obat-obatan. Itu cara persiapan untuk budidaya lele. Oke. Itu tadi pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana perawatan lele? Untuk perawatan lele, untuk saya biasanya kalau merawat lele itu perawatannya yang penting airnya. Ketika kita merawat air, secara otomatis kita merawat lele. Ketika kita airnya baik, airnya banyak tumbuh plankton, itu insya Allah lelenya akan sehat-sehat. Tapi ketika planktonnya nggak ada, airnya kotor, bau, itu akan membuat lelenya sakit dan ujung-ujungnya bisa mati. Jadi merawat lele itu, merawat budidaya ikan itu harus merawat air. Jadi setiap hari, setiap pagi saya bisa sini. Jadi setiap pagi itu saya buang kotoran lele yang ada di sini, bisa dilihat.
Nah, ini lelenya masih kecil-kecil, masih usia 1 minggu lebih. Jadi setiap pagi kotoran yang ada di kolam itu dibuang agar apa? Agar amonia racun dari kotoran itu keluar, bisa agar tidak membuat penyakit di lele. Jadi caranya seperti ini. Jadi menggunakan sistem overflow. Ketika kotorannya terbuang, ya ini kotorannya, ini bau. Nah, sudah terbuang, sudah ketika sudah bening, nah, kita tutup lagi. Nah, seperti itu. Setiap pagi kita rawat, kita buang seperti itu. Terus ketika airnya dibuang, usahakan kita kocor sedikit. Dikocor untuk menggantikan air yang tadi dibuang, sedikit saja sampai airnya yang tadi kembali ke semula. Seperti itu untuk perawatan lele. Terus lele setiap habis diberikan pakan, usahakan 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian dilihat bagaimana kondisi lele. Soalnya kenapa? Karena lele itu rawan ketika habis diberi makan, lele itu rawan yang namanya menggantung. Nah, itu apakah pakannya banyakan atau enggak? Nah, karena itu berpengaruh pada kesehatan lele. Kalau banyak makan malah enggak baik. Jadi setiap 1 jam setelah makan itu dikontrol, dilihat, dicek apakah lelenya gantung atau enggak. Kalau kayak gini sehat. Itu cara merawat lele. Ketika hampir sudah 1,5 bulan, ketika sudah hampir besar, lele disortir itu apa? Dipilah antara yang besar dan yang kecil. Kenapa? Karena kalau tidak dipilah, lele itu ada yang cepat besar, ada yang masih kecil. Nah, kalau nggak dipilah, itu mereka akan bersaingan. Ketika bersaingan, maka yang kecil akan kalah terus. Jadi ketika dipisah terus sama ukurannya, nah, persaingan makannya pun akan sama, akan lebih efektif pemberian pakannya. Enggak langsung gede, langsung kecil, karena itu akan mempengaruhi nanti ketika di pasar. Orang-orang pecel lele itu ukurannya minta yang 12, ukurannya 10, jadi sesuai ukuran. Jadi kalau ukurannya oversize, nanti nggak bisa masuk ke warung-warung, ke pasar. Jadi itu gunanya disortir 1,5 bulan disortir, dipisahkan antara besar yang kecil. Itu perawatan lele, Mas Bilal. Oh, jadi gitu Mas. Jadi pertama kita harus apa dulu? Dibuang dulu. Setiap pagi dibuang. Setelah pagi dibuang, kemudian diisi air kembali. Dicek, diberikan. Oke, siap. Jadi gitu ya guys ya. Jadi jelas ya tadi ya. Sudah berapa menit kita jelaskan dengan cara rinci oleh Mas Aldi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Bagaimana cara pemberian pakan lele, Mas? Ya, untuk pemberian pakan lele itu untuk saya sendiri, untuk pemberian pakan lele itu 1 hari 2 kali. Dan pakannya itu menggunakan pakan pabrik 781, Pokpan 781. Jadi setiap hari kita memberi pakan. Gimana caranya memberi pakan? Yang pertama, bobot ikan seluruhnya itu dibagi 5% dari seluruh bobot ikan. Jadi 5% dari seluruh bobot ikan itu berapa? 10 kilo 5%-nya berapa? Berarti kan 5 gram. 5 gram. Enggak, 5%. Jadi kayak gitu. Jadi pemberian pakannya itu total bobot dibagi dengan 5%. Oke. Setiap hari kita pagi, yang pertama waktunya itu pagi jam 6
usahakan tepat waktu, karena lele secara otomatis akan dia akan merangsang pada waktu ketika dia sering di pemberi pakan. Soalnya pagi jam 6 dia langsung otomatis akan makan jam 6 pagi. Kalau nggak beraturan dia akan istilahnya kayak manusia, nggak baik, karena kalau nggak beraturan waktunya. Kalau usia masih kecil ini pagi jam 6, sore sekitar habis asar jam 3, jam setengah 4, nah, itu sore. Dan juga pakannya biasanya diberi probiotik atau pertama dibibis dulu. Agar apa? Agar pakan itu mengembang. Kenapa pakan harus mengembang? Karena pakan pabrikan itu pakannya itu keras. Coba kalian beli, coba kalian tekan apa pakannya pasti keras. Nah, ketika keras itu lele ketika makan kondisi pakan yang keras tadi, pertama kan makannya banyak, soalnya kecil kan. Nah, ketika kena air dia tuh mengembang, pakan itu mengembang. Nah, itulah yang membuat biasanya kalau lele diberi pakan itu biasanya gantung. Jadi kekenyangan gitu. Manusia kalau sudah kenyangan kan pengennya turu kan, malas-malasan. Nah, itu membuat kita agak sehat. Jadi lele usahakan ketika memberi pakan itu dibibis agar pakannya itu mengembang dan juga nggak terlalu keras. Nah, pencernaan pun lebih maksimal dicerna. Itu pemberian pakannya dibibis. Kalau bisa dibibisnya kalau saya dibibisnya dengan air panas. Soalnya apa? Soalnya air panas itu biar jamur terus bakteri-bakteri jahat yang ada di pakan kan biasanya lama kan, akan ada expirednya juga ya, nah, itu kan bisa meminimalisir itu, jadi air panas tadi. Jadi itu kalau sore ya seperti itu, diberi pakan pagi dan sore dan dibis dan juga dikasih probiotik agar proses pertumbuhannya pencernaan proteinnya lebih diperbanyak oleh probiotik. Oke, jadi satu hari itu 2 kali ya Mas ya? Dilakukan saat pagi dan dilakukan saat sore hari. Bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Dan juga harus diperhatikan ya Mas ya, seberapa banyak pemberian pakan agar tidak terjadinya lele gantung ya, kekenyangan yang membuat lele itu tidak sehat. Oke, sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana pemanenan lele dilakukan Mas? Untuk pemanenan ya, pemanenan itu biasanya 3 bulan. 3 bulan sudah panen, nggak semua, paling setengahnya 3 bulan. 3 bulan itu seluruhnya itu 3 bulan setengah, karena lele itu pasti ada yang besar dan kecil. Jadi kita juga mengkondisikan sesuai kebutuhan pasar. Jadi ketika pasarnya meminta ukuran 12, kalau ukuran emasnya ada yang kecil-kecil, berarti kan otomatis yang kecil-kecil kita panen dulu, kita ambil dulu, kita besarkan lagi. Jadi itu insya Allah 3 bulan setengah dengan pakan yang maksimal, memberi pakan yang maksimal 3 bulan setengah sudah panen semua. Jadi untuk pemanenan, jadi kita bisa sini. Untuk pemanenan itu kita sat sampai nggak ada airnya. Setelah itu disortir yang sudah layak panen atau enggak, yang sudah layak panen atau enggak. Setelah disortir yang layak panen dijual ke pengepul. Setelah itu yang masih mau dibesarkan lagi. Jadi itu cara memanen. Gitu. Jadi kira-kira 3 sampai 3,5 bulan ya Mas ya untuk
Ya, untuk tidak. panennya ya. Tidak setengah bulan. Dengan cara disurutkan kemudian Disortir. disortir. Oke. Kayaknya sudah pernah kita contohkan ya waktu itu di video-video sebelumnya. Kemudian pertanyaan keenam, bagaimana memasarkan hasil budidaya lele, Mas? Nah, untuk pemasaran, alhamdulillah kita sudah punya pemasaran di lele siat ini. Kita sudah punya pemasaran. Dulu kita itu bingung mau memasarkan di mana, soalnya 8 kolam ini itu dulu itu full, kedelainya sudah besar dan bingung ini masar kemana. Soalnya kalau ke bakul itu harganya murah sekali, jadi gak nutut, malah untungnya sedikit, jadi kayak dipermainkan. Jadi kita punya inisiatif, kita menyebarkan kartu nama, kita buat kartu nama lele siat. Jadi kita menyebarkan kartu nama di warung-warung, di perumahan-perumahan. Ada produknya. Pertama produk lele yang masih segar, ada lele yang siap olah, yang sudah betetan, ada yang lele sudah ada bumbunya. Nah, itu. Nah, pertama kita membuat kartu nama, setelah itu menyebarkan di warung-warung. Ya, namanya juga menyebarkan di warung-warung, ya mental harus kuat. Jadi pemasaran itu memang mental harus kuat. Bagaimana namanya usaha, harus ada usaha di warung. Pak, contoh ya, ini penjual warung. Tak saya contohkan, saya bawa kartu nama. Modal nekat masuk warung, Pak mau nawarkan lele. Mama mau nawarkan lele. Saya jual lele di kandang. Cuma jenengan butuh lele, monggo bisa WA. Jadi menawar terus di warung-warung, ke warung-warung, diberi kartu nama. Ya ada penolakan, kadang harganya berapa Mas? Harganya sekian. Kok larang sih Mas? Aku malah oleh murah toko ibu. Ya, kadang gitu ada enak, ada ininya. Kadang ditolak, kadang diterima. Saya punya pelanggan Mas, jadi nggak bisa. Oh seumpama kosong Bu, bisa WA gitu. Jadi baiklah nawarnya, nggak harus dipaksa gitu. Jadi kita cuma satu warung, dua warung ya, 1 kilo, 2 kilo. Jadi kita sistemnya diantar. Jadi delivery. Alhamdulillah kita sudah hampir Pantura itu 1 hari sudah bisa menghabiskan 70 kilo dalam 1 hari, 60 kilo. Dari yang 70 kilo ya. Sudah tahun ini. Dari yang pertama itu 1 kilo, 2 kilo, 1 warung, 2 warung, cuma 1 kilo. Ada juga yang setengah kilo kita kirim, siang-siang panas kita kirim. Jadi memang kalau usaha yang baru dimulai ya memang seperti itu. Gak enaknya banyak. Jadi maka dari itu ya kita usaha, namanya usaha ya harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha ya itu namanya bukan usaha. Iya. Jadi itu pemasaran lele. Jadi kita nyebarkan kartu nama, nawar-nawar. Jadi kita juga buat 3 produk tadi. Nah, itu kita memasarkan lele. Jadi ketika kita dalam tekanan tadi, kita sudah dalam tekanan tadi, kita akan mencari jalan keluar. Itu jalan keluar kita. Jadi kita memasarkan di warung-warung. Alhamdulillah kita bisa sebagian. Nah itu saja. Jadi iya benar. Dulu saya itu pernah diajak Mas Aldi untuk memasarkan. Itu lewat jalan-jalan yang hampir yang katakannya rusak lah ya. Itu benar-benar perjuangan sih. Bahwa gini-gini. Ini memang perjuangan dari awal berat banget ya Mas ya. Dari mulai sering-sering ke tempat-tempat penjualan warung-warung.
ya, kemudian ada yang ditolak, ada yang menerima, kompleks ya masyarakat itu. Dan ya itu yang namanya usaha ya Mas ya, kadang di bawah, tapi nanti juga ada masa puncaknya. Oke, yang penting apa Mas? Tetap Istiqomah. istiqomah, istiqomah, tetap berusaha dan never give up ya Mas ya. Yes. Oke, itu sepertinya cukup ya Mas ya, pertanyaan pada hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga follow Instagram dan Twitter kita, nanti ada di bawah di deskripsi. Dan jangan lupa ini, yang terakhir, yang penting ini, jangan lupa beli lelenya di lele_IGR, teman-teman. Karena lelenya ini lele sehat, jarang loh lele itu diberi pakan secara sistematis, secara gini-gini, jarang ya Mas ya. Ini langka, ini bagus ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.